Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah pada pagi hari ini kedatangan Ibu Heni selaku subkor dari Disnaker KUKM Kota Madiun. Pada hari ini beliaunya meninjau di Buana Komputindo. Di Buana Komputindo saat ini berlangsung kegiatan uji kompetensi dari ESDM jurusan teknik listrik dengan peserta 18 anak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan harapan saya Bu Heni, saya berterima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja KUKM Kota Madiun sudah memberikan amanah kepada kami selaku pimpinan Buana Komputindo, dan anak-anak pada saat ini sudah menyelesaikan pelatihan selama 25 hari, kemudian kemarin berjalan sekitar 1 minggu untuk permagangan. Itu ada 3 perusahaan yang sebagai judi mitra kami, yaitu ada PT Kalisna miliknya PLN, kemudian ada PT Martapura, dan yang satunya adalah CV Surya Buana Perkasa. Semuanya ketiga perusahaan itu adalah di bidang electrical engineering yang sudah ternama khususnya di Kota Madiun, dan alamatnya di Kota Madiun. Kota Madiun, ya. Alhamdulillah anak-anak kemarin itu mengikuti permagangan dengan bagus Bu. Jadi langsung di lapangan ya Pak Budi. Jadi kemarin untuk di CV Surya itu saya lihat mereka sampai sekarang itu menggarap panel, genset dan lain-lain itu di Rumah Sakit Ndolopo Madiun. Mereka senang, antusias, dan semuanya pulang berangkat pagi jam 8, pulang jam 16 sore, bahkan lebih. Jadi benar-benar praktek kayak orang kerja beneran seperti itu ya. Senang sekali. Jadi saya melihatnya senang, mereka juga happy, kelihatannya juga senyum, ketawa ngakak gitu loh, ikhlas dalam menjalani proses permagangan. Kemudian di PT Martapura kemarin pasang apa Pak Budi kemarin tuh? PJU ya, PJU Jalan Raya itu. Itu juga itu geret-geret kabel yang gede-gede itu. Ya antusias, semangat, dan menjalani dengan sukacita. Terus ini nanti hari ini kan ujian. Itu jam 8, insya Allah nanti jam 3 sore, karena untuk ujian melalui LSK ESDM ini ada 3 tahap. Yang pertama kemarin harus magang dulu minimal 1 minggu, kemudian ada dites oleh Pak Budi, foto sebelumnya ada foto-foto itu harus ada pengujinya dari tenaga teknik ya, dari mentor yang punya yang namanya tenaga teknik. Tenaga teknik itu sudah. Jadi tahap kedua itu mengerjakan portofolio, dan yang ketiga ini melalui Zoom ujian tanya jawab oleh asesor seperti itu. Jadi itu nanti harapan saya masih berjalan terus magangnya, dan anak-anak saya siap mendampingi mereka bisa berwirausaha dan bekerja diterima di perusahaan-perusahaan di bidang electrical engineering. Bagaimana menurut Bu Heni? Terima kasih Pak Budi, Mbak Titin. Kami mewakili Disnaker pada prinsipnya merasa senang sekali. Jadi setiap kali kami kesini untuk monitoring pelatihan, saya melihat teman-teman antusias belajar, dan setelah 21 hari pelatihan, kemudian mereka magang 1 hari, dan hari ini uji kom. Besar harapan kami karena kita itu punya tanggung jawab bersama untuk mengkompetenkan tenaga kerja khususnya di Kota Madiun ya. Karena kalaupun toh mereka lulus SMK, SMA belum tentu kompeten, Mbak. Makanya tugas kita bersama selaku Dinas dan LPKS ini, piye caranya biar tenaga kerja di Kota Madiun itu kompeten. Ya caranya lewat pelatihan, terus magang, praktek.
Lah ngertinya kompeten atau tidak ya uji kom kayak hari ini. Kalau itu sudah dilalui, tadi seperti Mbak Titin bilang bahwa teman-teman ini antusias untuk belajar, harapan kami setelah ini mereka bisa bekerja. Baik itu nanti ikut perusahaan ataupun wirausaha, kan ada 2 jalur ya nanti. Nah, besar harapan kami 18 anak ini di Kota Madiun yang sedang menganggur ini kemudian dilatih, setelah lulus dari sini mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi tugas kita itu tugas yang mulia banget, mulia banget. Ya, Satu orang bekerja, berapa anggota rumahnya yang tertolong ya dengan mereka mendapatkan penghasilan. Otomatis apa ya istilah ini proyek surga lah istilahnya. Mungkin sambil beramal. Yo capek, saya tahu kita semua ya capek dan sebagainya, tetapi ini tugas mulia ya. Amin. Seneng. Semua rasa lelah itu terbayar ketika melihat nanti anak didik kita itu satu way bekerja ya. Jadi itu dan kami ingin Disnaker ini ke depan proyek-proyek seperti ini diteruskan. Bahkan mungkin dengan jumlah siswa yang lebih banyak, anggaran yang juga lebih memadai, hari yang juga ditambah supaya apa ya skill yang mereka dapatkan itu nanti lebih banyak lagi. Jadi itu harapan kami. Intinya nanti ini muaranya adalah teman-teman bisa bekerja. Gitu Mbak Titi. Ya. Dipercayakan kepada kami semangat untuk melaksanakan dengan maksimal dan semoga berjalan dengan lancar dengan apa yang kita harapkan itu tercapai. Anak-anak bisa 100% mendapatkan pekerjaan, baik diterima kerja di perusahaan ataupun berwirausaha. Mungkin Pak Budi bisa menjelaskan apa saja menurut Pak Budi ke depan mereka ini para peserta pelatihan teknik listrik ke depannya setelah mengikuti pelatihan, permagangan, dan uji kompetensi. Jadi sebelum saya ucapkan terima kasih sama Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun yang telah bersinergi dengan BKS Buana Komputindo, terutama di bidang untuk hari ini kan jadi kompetensinya bidang IPTL ya, instalasi pemanasan tenaga listrik. Jadi standar kompetensi siswa itu dikatakan kompeten jika dia memenuhi 3 syarat ini. Pertama pengetahuan, yang kedua sikap, yang ketiga keterampilan. Jadi di sini kita membekali sikap, bagaimana seorang siswa itu bersikap dan nanti dia bekerja. Kemudian kita bekali juga dengan pengetahuan sebagai dasar teori. Jadi semisal nanti dia bekerja di lapangan tuh punya landasan teorinya. Nah, sebagai contoh, ini beban sekian watt. Ini harus saya pasang berapa ampere untuk pembatasnya. Ini kalau tidak dibekali dengan teori, maka dia akan pekerjaan akan tidak terarah, tidak sesuai dengan SOP. Kemudian keterampilan ini kita bekali juga bagaimana teknik semisal menyambung kabel, bagaimana memasang breaker, memasang lampu, atau bagaimana kita teknik bekerja di ketinggian, itu kita ajarkan juga K3 di sini. Ya, termasuk juga yang kebetulan hari ini itu ada satu unit kompetensi untuk instalasi penyalur petir. Nah, jadi anak-anak paham bagaimana standar penyalur petir, termasuk teknik pengukuran tahanan tanah, teknik untuk penanaman grounding, pemasangan air terminalnya itu paham semua. Jadi sudah kita bekali semua keterampilan itu. Terus yang kedua, mengapa di sini kita pilih untuk instalasi listrik, pelatihan tenaga teknik untuk instalasi listrik? Dikarenakan sekarang semua kebutuhan industri, terutama gedung-gedung, itu semuanya sekarang tergantung dengan energi listrik. Nah, sebagai contoh di daerah Kota Madiun sekarang sudah berapa rumah sakit baru yang terbangun. Nah, seperti kita ketahui, rumah sakit itu jantung utama operasionalnya berada di listrik. Semua peralatan medis menggunakan listrik semua. Artinya apa? Di Kota Madiun sendiri masih kurang tenaga teknik di bidang elektrikal, terutama di powerhouse. Itu. Nah, makanya kemarin pada kita pemagangan itu kemarin kita magangkan di Rumah Sakit Delopo. Itu juga
pembangunan powerhouse. Kemudian kita kemarin juga ada proyek di Rumah Sakit Paru Mangunarjo, Kota Madiun, itu dia untuk pemasangan grounding. Di mana grounding ini semua peralatan medis itu wajib sekarang kan di-groundingkan. Nah, ini kalau kita nggak paham teori tentang grounding, asal grounding tidak akan bekerja. Situ. Ya. Jadi secara secara hitungan kita memang masih kurang tenaga teknis di bidang listrik. Nah, banyak tenaga teknik yang dia bisa mengerjakan listrik itu banyak. Semisal sebagai contoh, tukang bangunan itu rata-rata sudah bisa mengerjakan listrik semua, instalasi bisa. Tetapi para tukang tersebut tidak punya kompetensinya. Artinya tidak punya teori penunjang. Yang penting dia masang kabel, saklar, kemudian lampu menyala. Tapi dia tidak punya standar teorinya, semisal ini kabelnya harus ukuran berapa, bagaimana mengupas kabel, jenis kabel yang digunakan seberapa, dia nggak paham. Jadi dia hanya pahamnya masang instalasi, lampu menyala, tapi nggak paham tentang standar-standar keamanan berapa, nggak paham. Termasuk tentang K3-nya itu juga nggak paham. Jadi banyak kita lihat pekerja itu nggak usah jauh-jauh, Bu. Di Kota Madiun aja, kayak kita di petugas ini, Bu, ya, petugas kalau di kota kan ada Perkim ya. Nah, Perkim itu sering kita review juga. Jadi untuk standar keamanan dia mengerjakan instalasi itu banyak yang tidak memenuhi standar, gitu. Misal masih banyak kita lihat tanpa menggunakan APD, tanpa menggunakan helm, terus tidak menggunakan sepatu safety, itu sebagai salah satu contoh kecil aja. Nah, dengan kita adanya pelatihan, kita harapkan pekerja nanti dia mampu memahami aspek-aspek keselamatan kerja, gitu. Itu yang sangat penting. Semisal dia kerjaannya bagus, tapi kalau keselamatan dia nggak terjamin, percuma. Gitu. Nah, makanya kita lihat juga itu sering kita keliling ke kota, itu sering kita, kebetulan saya kan kalau di kota sebagai tim profesi ahli di PU ya, jadi kita sering meninjau untuk pelaksanaan pembangunan terutama di bidang electrical, itu yang sering terlewatkan oleh pekerja itu masalah K3-nya. Ya. Jadi mengapa standar kompetensi itu kita butuhkan, karena memang di situ jadi pekerja itu harus dibekali dengan standar kompetensi, artinya dia nanti bekerja itu dia ada SOP-nya, ada SOP-nya, kemudian ada terutama di keselamatan kerjanya itu. Nah, kebanyakan kalau memang yang tukang-tukang listrik itu rata-rata dia hanya cuma pengalaman aja di lapangan, tapi dia nggak punya bekal pengetahuan di situ. Nah, bedanya di situ. Jadi makanya kita di sini ada sikap, ada pengetahuan dan keterampilan itu dengan harapan nanti sudah mengulangi untuk resiko kecelakaan kerja. Karena seperti kita tahu kalau di pekerjaan instalasi listrik itu resikonya sangat lumayan, tinggi. Sangat tinggi. Gitu. Terutama kalau di listrik kan ada ini, Bu, ada lagi yang khusus tegangan menengah. Nah, itu kemarin kita ada kasus juga, ada pengkaji teknis dari Surabaya, itu konsultan dari Surabaya, dia meninjau mengukur plasma Madiun. Ya, mengukur plasma Madiun itu karena dia nggak punya standar kompetensinya, keterampilan, dia ngukur trafo tegangan tinggi. Belum sampai dia menyentuh trafo udah pingsan. Kemarin laporan ke saya. Nah, saya tanyakan ternyata dia belum paham standar kompetensinya itu belum paham. Nah, makanya kita dengan pembekalan ini kita harapkan nanti para teknisi listrik yang kita keluarkan nanti dia benar-benar sudah paham tentang standar keselamatan kerja, itu udah paham, SOP-nya udah paham gitu. Ya, untung itu nggak meninggal, ramai itu, pasti blow up itu. Kalau ada kecelakaan kerja sampai meninggal, pasti di blow up. Kalau sudah di blow up perusahaan, kami pengawas yang kena. Terus kemana-mana. Hacker yang kena nih. Kalau di listrik kan ada K2 namanya, K2. Makanya kalau saya itu meninjau ke lapangan gitu kan, semisal kan ada pesawat angkat dan angkut ya. Nah, itu kita lihat apakah K3-nya sudah ada atau belum. Terus bejana tekan tuh K3-nya sudah ada belum dari listrik udara, termasuk petir. Benar. Terus genset itu juga harus kita cek semua. Itu sebagai acuan kita untuk menyatakan suatu amanat bangunan itu dia safe atau enggak. Ya. Kalau Pak Budi lihat berarti intinya
jurusan teknik listrik ini prospeknya bagus ya di Kota Sangat Madiun bagus itu sekali. prospeknya bagus. Nah, karena ya. kita Banyak kan peluang. iya, karena kan kita udah masuk ke kawasan kota industri, Bu, ya. Jadi nanti semisal di sekeliling Kota Madiun, semisal di daerah kabupaten ya, bilang kencang itu Iya, kan iya. sudah Oh sekarang iya sudah betul, bikin. semuanya lari ke situ toh sekarang. Jadi sekarang mulai ngelamas ke utara itu kan pabrik semua. Industri semua. Nah, dengan harapan nanti gini, anak-anak kan sudah kita bekali dengan sertifikat kompetensi dari SDM. Nah, kalau dia nanti pada waktu dia melamar kerja punya sertifikat kompetensi ini sangat mudah. Ya, ya, ya. Karena apa? Nanti perusahaan tidak perlu lagi dia mencarikan sertifikat kompetensi. Karena sekarang kayak operator genset, sekarang kan harus punya sertifikat kompetensi. Betul, Nah, betul. terus semisal tenaga listrik di suatu perusahaan harus juga punya sertifikat kompetensi. Iya. Jadi itu nanti salah satu harus punya tenaga teknik, itu nanti salah satu syarat perusahaan. Kalau di di perusahaan itu adanya perizinan ya, sertifikat fungsi bangunan, salah satunya nanti dia harus punya tenaga teknik yang punya sertifikat kompetensi, ada operator yang punya sertifikat kompetensi. Nah, makanya kita siapkan nanti dengan harapan nanti kan di sekeliling Kota Madiun kan sudah berkembang kawasan industri. Ya. Nah, nanti begitu anak itu ngelamar kerja di itu, dia sudah punya bekal di situ. Ya. Paling nggak kita sudah punya 1 poin adanya sertifikat kompetensi. Ya. Itu kalau masalah kewirausahaan kan prospek juga banyak. Banyak. Nah, jadi gini, salah satu syarat untuk penerbitan instalasi listrik kan ada namanya NIDI, Bu, ya. Nah, salah satu syaratnya NIDI, ya, kita bisa mengeluarkan NIDI itu harus ada tenaga teknik yang punya sertifikat dari SDM. Nah, jadi kalau semisal nanti Malah enggak. BNSP nggak bisa karena ini yang mengeluarkan izin tenaga listrik kan. Iya. Nah, makanya misal nanti proses wirausahanya apa? Nanti anak-anak didik kita bisa buka jasa untuk pemasangan listrik baru. Jadi berhak untuk pemasangan instalasi listrik baru karena apa? Sudah punya sertifikat. Ya. Nah, itu peluangnya besar sekali. Kita lihat sekarang itu banyak sekali sekarang perumahan, Bu. Nah, perumahan itu mesti dia butuh seorang instalasi listrik. Nah, kemudian butuh pasang baru listrik lah. Pasang baru listrik lah nanti dia butuh namanya NIDI itu, nomor identitas pelanggan itu. Nah, untuk menerbitkan NIDI itu harus ada tenaga teknik yang bersertifikat yang mengerjakan instalasi. Itu. Nah, terus kemudian juga nanti yang bangunan kalau di kota kan banyak yang kantor-kantor, ruko-ruko itu juga butuh tenaga instalasi. Jadi prospeknya masih banyak sekali. Ya. Nah, sebagai contoh kayak panel maker juga sama. Panel maker itu kalau di Kota Madiun masih langka sekali perusahaan untuk panel maker. Nah, di sini kita lagi juga anak-anak tuh bikin perakitan panel di sini. Dengan harapan apa? Nanti semakin ini kota ini berkembang, maka nanti job-job untuk bikin panel semakin banyak. Oke. Ya, ya. Harapan kita. Dari ini kan juga ada praktek. Ada praktek. Ujiannya juga praktek ya. Iya. Prakteknya ya hari ini waktu magang ini ada pelatihan. Oh, iya, Kita iya. pas Ya. ada project. Oke. Ya. Panel. Panel gede, Bu. Oke, terima kasih. Setelah pembicaraan kita tadi, dapat disimpulkan bahwa pelatihan teknisi listrik ini memang sangat bermanfaat bagi pencari kerja di Kota Madiun. Harapannya setelah pelatihan ini teman-teman bisa berwirausaha dan mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan di Kota Madiun. Dan kedepannya tidak berhenti di sini, proyek ini bisa berkelanjutan sehingga bisa membantu Kota Madiun untuk menurunkan pengangguran. Kami Disnaker terima kasih sekali pada Bu Hana Komputindo, Mbak Titin dan Pak Budi selaku instruktur dan owner LPKS bahwa kita mampu bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan program ini. Terima kasih. Jadi harapan kita nanti setelah ujian nanti semoga aja lulus semua. Amin. Kemudian punya sertifikat kompetensi dan nanti dengan sangat mudah untuk diterima kerja maupun berwira swasta. Amin. Ya. Buana Komputindo. Lulusan Buana Komputindo. Kompeten dan